Menurut Anda ini cukup tidak sih untuk menggairahkan pertumbuhan bank-bank digital di dalam negeri? Karena kalau dibandingkan dengan tetangga kita juga ini kan sebenarnya jumlahnya lebih murah begitu dibandingkan dengan Singapura. Ya, saya rasa itu semua pasti nanti para pelaku bank digital tentu sudah memiliki hitung-hitungan dan tentu punya aspirasi pengembangan bisnis yang tentunya sudah didukung dengan sangat kuat ya. Karena saya juga meyakini bahwa di era digital ini bahwa di era yang hyper-connected itu maka kita bicara hyper-connected secara ekosistem. Jadi saya yakin nanti bank digital akan bicara dia bermain di ekosistem, tidak hanya sekedar sebagai bank yang murni sebagai bank, tapi dia bermain dengan ekosistem, apakah itu dia ekosistem di bank sendiri atau ekosistem dengan non-bank ya, misalnya dengan ride sharing atau dengan e-commerce dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa nilai seperti yang tadi rasio yang itu ada menunjukkan sebetulnya kesungguhan supaya dalam hal pelaku dari bank digital ini betul-betul memiliki artinya dari sisi bisnis plan ya dan juga kesiapan dari pengembangan bisnis ke depan ini betul-betul sesuatu yang sudah dipikirkan dengan matang. Jadi saya rasa nilai 10T adalah nilai yang cukup untuk, saya rasa itu sudah melalui pertimbangan untuk memberikan tingkat level threshold sebuah bank itu memiliki rencana yang solid begitu ya. Tapi apakah dibutuhkan insentif lainnya begitu mungkin untuk pendiri banknya dari pemerintah ataupun dari regulator untuk bisa lebih menggairahkan lagi pertumbuhan bank digital di Indonesia? Ya, saya rasa insentif dari kemudahan-kemudahan itu sangat diperlukan ya supaya sebetulnya kan ada intensi yang saya rasa semua dan juga memang kita bersyukur ya artinya dengan adanya sisi lain dari adanya COVID ini kan memang ada akselerasi yang luar biasa dari adopsi digital ya. Dan memang bagaimana ke depan dengan adanya digital ini kan membuat lebih transparan, lebih open, lebih efisien, lebih cepat begitu. Itu hal-hal yang saya rasa akan membuat siapapun begitu akan bisa mendapatkan value dari adanya digital ini. Nah ini tentu insentif-insentif dalam hal mendorong supaya mendukung financial inclusion, kemudian less cash society, inilah hal-hal yang insentif yang bisa diberikan untuk mendorong supaya pelaku-pelaku bank digital ini dia akan bisa ditumbuhkan, kira-kira begitu. Kalau hasil dari perbincangan di anggota-anggota Perbanas, sebenarnya apa sih sweetener yang dibutuhkan? Mungkin bukan hanya sekedar dari insentif begitu, tapi yang bisa ditawarkan oleh regulator ataupun untuk dari pemerintah begitu untuk bisa menstabilkan bank digital yang berada di Indonesia ini. Sebetulnya sih lebih bagaimana relaksasi dari sisi bagaimana aspek perizinan ini bisa diberikan begitu meskipun tetap dalam hal kaidah compliance dan manajemen risiko yang memadai, tapi kecepatan untuk bisa sebuah inovasi itu dilahirkan itu tentu perlu diberikan tempat untuk bisa melakukan, karena digital ini perlu pertumbuhannya memang dilakukan secara iteratif ya, tidak langsung semuanya big bang atau komplit begitu, tapi sesuatu yang sifatnya gradual, maka tentu bagaimana perizinan dari sebuah inovasi itu bisa diluncurkan, itu hal-hal yang saya rasa perlu diberikan relaksasi sambil juga resikonya juga di manage pada tingkat-tingkat yang diatur begitu ya.